Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Ari Juliandani dengan NIM 121125110123. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Paritma Komunikasi Organisasi. Berikan contoh sebuah perusahaan yang pernah atau sedang mengalami hambatan komunikasi organisasi. Poin penjelasan nomor 1. Apa yang terjadi pada perusahaan tersebut? Jelaskan efek terhadap perjalanan perusahaan tersebut. Di sini saya akan mengambil studi kasus dari PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia mengalami hambatan komunikasi organisasi, diantaranya direksi, komisaris, auditor internal, dan karyawan. Masalah utamanya, informasi keuangan tidak disampaikan secara transparan. Terjadi perbedaan pemahaman antar pemimpin terkait pencatatan pendapat. Dampak terhadap perusahaan. Yang ke-1, laporan keuangan dinyatakan bermasalah, kepercayaan pabrik dan investor menurun. Dan yang ketiga, konflik internal antara direksi dan komisaris. Nomor 2, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ceritakan runtutan masalah yang terjadi. Jadi, nomor 2, runtutan masalahnya, bagaimana hal itu bisa terjadi. 1. Manajemen mencatat perbedaan kerjasama dengan Mahato Aero Teknologi. 2. Informasi pencatatan tersebut tidak dikomunikasikan secara terbuka. Dan ketiga, beberapa komisaris tidak setuju tetapi suaranya tidak diakomodasikan. Soal nomor 3. Apa langkah-langkah dari perusahaan tersebut dalam menekan hambatan komunikasi organisasi? Jadi, yang ketiga itu langkah-langkahnya. Langkah perusahaan menekan hambatan komunikasi. Garuda Indonesia melakukan beberapa langkah. 1. Mengganti jajaran direksi, meningkatkan fungsi good corporate governance atau GCG. Ketiga, membuka jalur komunikasi antar direksi dan komisaris. Keempat, melibatkan auditor dan kesultanan independen. Dan yang kelima, memperbaiki sistem pelaporan internal. Nomor 4, bagaimana langkah-langkah tersebut menjadi jalan keluar atau solusi dari perusahaan. Jadi langkah-langkah dan solusinya adalah komunikasi menjadi lebih transparan. Kedua, informasi penting tidak lagi ditahan oleh satu pihak. Yang ketiga, keputusan organisasi diambil secara kolektif. Dan yang keempat, kepercayaan pabrik dan pemangku kepentingan mulai pulih. Dan kelima, menjadi dasar restrukturasi perusahaan di tahun-tahun berikutnya. Ini membuktikan bahwa komunikasi organisasi yang terbuka adalah kunci keberlangsungannya perusahaan. Kasus PT Garuda Indonesia menunjukkan bahwa hambatan komunikasi organisasi dapat berdampak serius terhadap reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, komunikasi yang transparan, terbuka, dan terstruktur sangat penting dalam sebuah organisasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.